warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Sirli Rosa, mahasiswa Institut Al-Azhar Pengantin Gresik, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran mendongeng dan bercerita. Hai teman-teman, kalau kalian pernah mendengar kisah gadis bertudung merah, kali ini kita akan bercerita tentang gadis bertudung biru. Namanya adalah Bira. Yuk kita simak kisah Bira pada video pembelajaran hari ini. Bira tinggal di sebuah desa cukup besar yang ramai dan sibuk. Dia memiliki jubah berwarna biru yang dibelikan oleh ibunya. Pada suatu hari, ibunya menyuruh Bira, tolong antarkan daging asap dan masakan ini pada nenek. Bira menyautinya dengan gembira. Asik, aku bisa berjalan-jalan. Nenek yang tinggal di pinggir hutan itu kan, Bu? Tanya Bira kepada ibunya. Kemudian sebelum berangkat, Bira bertanya, Ibu, kenapa nenek harus tinggal di pinggir hutan sendirian? Kenapa tidak tinggal bersama kita saja di sini? Ibu menggeleng tidak tahu. Tidak tahu, Bira. Lebih baik nanti kamu tanyakan pada nenek sendiri ya, pesan ibu kepada Bira. Bira berjalan menuju rumah nenek sambil melompat-lompat. Tetapi Bira tidak sadar bahwa ada seekor serigala yang mengintainya. Dia berbicara, betapa laparnya aku. Untung gadis bertudung biru itu datang. Bisik serigala dengan air liurnya yang menetes. Di jalan setapak hutan, Bira memetik bunga-bunga. Kalau ku bawakan ini juga, pasti nenek akan bahagia. Serigala yang mencuri dengar, dia langsung mendapatkan ide. Aha, rupanya gadis bertudung biru itu akan ke rumah nenek. Aku akan mendahuluinya, kata serigala. Sesampainya Bira di rumah nenek, Bira mengetuk pintu rumah nenek. Tok 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 tok. Nenek, ini aku Bira. Tak lama terdengar sahutan suara, Bira, cucuku, masuklah. Bira masuk ke rumah nenek. Nenek sedang memakai baju tidur dan menyelimuti dirinya sampai leher. Bira penasaran, nenek kenapa memakai selimut seperti itu? Nenek sedang sakit. Kemudian Bira masih penasaran dan mendekati ranjang nenek. Nenek, kenapa mata nenek jadi besar seperti itu? Nenek menyahuti Bira. Untuk melihatmu lebih jelas, Bira. Tapi Bira masih penasaran. Hidung nenek juga tiba-tiba menjadi panjang seperti itu, tanya Bira. Kemudian nenek menyauti Bira supaya nenek bisa lebih jelas mencium bau wangi bunga yang kamu bawa, Bira. Jawab nenek, sudah, letakkan saja di atas meja keranjangmu itu. Kemudian Bira bertanya, gigi nenek juga berubah jadi besar-besar seperti itu. Kenapa, Nek? Kemudian nenek menyauti, supaya lebih mudah untuk menggigit dan mengunyah makanan. Ternyata yang berada di dalam selimut itu adalah serigala. Kemudian Bira menjerit, "Ah, serigala!" Kemudian
kebetulan lewat di dekat pondok mendengar jeritan dari Pira. Suara teriakan anak kecil, seru si pemburu sambil mengokang senapannya. Dia lari dan mendobrak masuk pintu rumah nenek. "Kena kamu, serigala? Tinggalkan anak kecil itu dan ikut denganku. Aku akan mengulitimu, serigala." Pira cepat berlindung di balik si pemburu. Serigala ketakutan. Serigala bilang kepada si pemburu, "Tidak, aku cuma..." Tetapi si pemburu tidak percaya. Si pemburu akhirnya membawa serigala. Tak lama, Nenek Pira datang. Dia kaget melihat rumahnya yang berantakan seperti bekas perkelahian. "Hah? Kenapa rumahku berantakan seperti ini?" Pira mendengar suara nenek. Kemudian dia keluar dari tempat persembunyiannya. "Nenek, Pira takut, Nek." Pira menangis di pelukan nenek. Kemudian nenek bertanya kepada Pira, "Apa yang terjadi, Pira? Kamu terluka?" tanya nenek dengan khawatir. Pira menggeleng. "Tidak, Nek, tapi serigala itu, Nek." Nenek terkejut. "Hah? Kenapa? Di mana serigala itu, Pira?" "Serigala itu adalah peliharaan nenek. Di mana dia sekarang?" Pira terkejut. "Hah? Ternyata serigala itu peliharaan nenek." Nenek mengangguk dengan cepat. "Iya, Pira, di mana dia?" "Dia menjaga rumah nenek dan menjaga perkebunan nenek." Kemudian Pira menjelaskan, "Oh, Nek, serigala itu berusaha merebut keranjangku. Kemudian ada pemburu datang dan pemburu itu membawa serigalanya. Aku kira dia jahat, Nek." Nenek termenung sebentar. Kasihan serigala itu. Pasti sekarang dia sedang kelaparan. Kemarin nenek mencari kayu bakar hingga jauh, kemudian kaki nenek terpeleset. "Nenek tidak bisa pulang, Pira," kata nenek sambil menunjukkan kakinya. Kemudian nenek bertanya pada Pira, "Lalu di mana serigala itu sekarang, Pira? Apakah kamu tahu?" Pira menunduk. "Seorang pemburu membawanya untuk dikuliti, Nek. Aku sudah bilang kalau serigala itu hanya menginginkan keranjangku. Namun pemburu itu tidak mau percaya. Pemburu itu ingin menguliti serigala, Nek." Nenek semakin kaget dan terkejut. "Berarti nenek harus pergi ke perkemahan pemburu itu," kata nenek. Pira bersikeras ikut nenek ke perkemahan si pemburu itu. Namun nenek menolaknya dengan tegas. "Tidak usah, Pira, nenek bisa melakukan ini sendirian." Tetapi Pira juga tak mau kalah. "Tidak, Nek, nenek kan juga sudah tua. Lebih baik tidak usah mencari serigala itu atau tinggal di hutan ini sendirian." Nenek terkejut mendengar ucapan Pira. Tidak sopan berbicara seperti itu, Pira, apalagi sama nenek yang lebih tua, kata nenek kepada Pira. Akhirnya Pira diperbolehkan untuk pergi bersama nenek. Mereka melintasi ladang yang nenek rawat. Tiba-tiba Pira ingat apa yang ingin ia katakan kepada nenek. "Nek, kenapa nenek tinggal di hutan sendirian dan tidak tinggal bersama kami di desa?" tanya Pira. Nenek menarik napas panjang. Tidak banyak yang bisa nenek lakukan di desa. Semua orang desa melarang nenek untuk bekerja, kata nenek.
Tangan nenek menepuk tudung biru Pira. Nenek memang sudah tua, tetapi nenek bisa melakukan apa saja yang nenek inginkan, bisik nenek kepada Pira. Pira tiba-tiba mendapat ide. Nek, bagaimana bila nenek membantu membereskan mainanku di rumah? Tanya Pira. Alis nenek terangkat heran. Hah, bukankah itu sudah tugasmu, Pira? Kemudian Pira menyambung. Iya, Nek, tapi aku mau berbagi tugasku pada nenek. Asalkan nenek mau tinggal bersama kami di desa. Mata nenek berkaca-kaca mendengar perkataan Pira. Sesampainya di perkemahan pemburu, nenek terkejut melihat serigala diikat di tiang. Pemburu, lepaskan serigala itu. Serigala itu tidak jahat. Dia hanya kelaparan dan menginginkan makanan. Tetapi pemburu menolaknya. Tidak peduli, aku sudah terlanjur menangkapnya dan aku akan menguliti serigala ini. Nenek marah mendengar perkataan si pemburu. Kemudian nenek memperingatkan, kalau begitu kamu sudah menyalahi aturan untuk berburu. Pemburu sejati hanya mengambil secukupnya dari alam dan tidak menggunakannya untuk bermain-main. Kedua pemburu itu bertatapan dengan malu. Akhirnya pemburu melepaskan serigala itu dan Pira melepaskan ikatan serigala. Serigala, maafkan aku, telah pergi begitu lama. Sekarang kamu aman, sudah bersamaku kembali, kata nenek kepada serigala. Pira kembali ke rumahnya dengan gembira. Ibu, ayah, coba lihat siapa yang akan tinggal bersama kita sekarang. Ibu dan ayah Pira terkejut melihat nenek datang ke rumahnya. Nenek berkata, tidak usah repot-repot mengirimiku daging asap lagi. Aku akan tinggal bersama kalian. Sejak hari itu, nenek ikut mengurus sawah dan kebun bersama Pira. Bila nenek sudah lelah, nenek akan beristirahat tanpa disuruh. Tenagaku sudah lemah karena aku sudah tua, berbeda dengan yang masih muda. Kemudian Pira menyauti perkataan nenek. Tapi semangatku masih sama kan dengan nenek? Nah, itu tadi kisah gadis bertudung biru bernama Pira. Akhirnya nenek hidup bahagia bersama Pira dan keluarganya. Sekian video pembelajaran hari ini. Apabila ada kurangnya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.